Saya mau tanya Ustaz, dalam pemerintahan ini kebanyakan dipimpin oleh orang non-muslim sehingga syariat Islam susah ditegakkan. Umat Islam pun akhirnya terpecah belah sehingga banyak konflik dari daerah. Keputusan pemerintah banyak memihak kepada orang non-muslim. Mohon maaf Ustaz, tapi kenapa ulama-ulama salaf tidak ada tindakan? Apakah ulama-ulama salaf sudah memberikan nasihat secara ma'ruf? Sudah diberikan nasihat. Sudah. Ini bukan tadi saya teriak-teriak ini untuk itu. Ini kan dari tadi kita teriak-teriak, ini akan diangkat di YouTube, akan dinonton oleh orang banyak. Ini yang kita bisa lakukan. Terus maunya apa? Gebrak-gebrak pintunya mereka? Nggak mungkin kan. Orang yang berakal tahu, kalau mereka mau tahu belajar kepada agama yang benar, mereka akan kembali. Gitu kan. Ini sudah disampaikan, sudah dinasihatin. Selebihnya itu Allah. Kita nggak bisa buat lebih daripada itu. Saya pada saat bertemu dengan salah satu pemimpin ya, negara kita ini, saya sempat diundang ceramah waktu itu di Taman Mini. Saya memberikan hadiah buku. Yang saya bisa lakukan itu karena tidak bisa ngobrol lama. Saya sempat mimpin sholat waktu itu, kemudian saya berikan hadiah buku tentang pemahaman masalah Syiah, tentang masalah buku Minhajul Muslim, panduan dalam Islam. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat Pak. Ya, saya kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam, itu yang saya bisa lakukan. Jadi bukan diam, sudah dilakukan, gitu kan. Tidak ada yang diam itu. Kalau yang faham agama tidak bakal diam. Apa yang bisa kita berbuat untuk Palestina dengan keterbatasan kita ini? Sudah saya jelaskan tadi ini. Apa sebabnya keimanan seseorang itu bisa menurun dan apa kiatnya agar keimanan kita bertambah dan tetap istiqomah? Kalau dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah dikatakan iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau anda mau supaya iman anda tetap bertambah ataupun minimal bertahan, maka komitmen dengan amal-amal saleh. Lakukan, tinggalkan dosa-dosa. Insya Allah itu akan bertambah imannya, gitu kan? Kalau kita masih buka pintu dosa, maka pastikan turun lagi iman itu, akan turun. Memang sudah begitu kaidahnya. Dan cukup banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Kalau cara istiqomah ada beberapa kiat. Sudah pernah ditanyakan pertemuan yang lalu nih. Yang pertama teman-teman sekalian adalah hadir selalu dalam majelis ilmu. Majelis ilmu begini itu menambah keimanan. Pasti berubah. Ada perubahan. Ini kalau bubar 2 jam, 3 jam dari taklim pasti ada perubahan. Insya Allah. Karena imannya bertambah. Kunci untuk mendatangkan iman adalah ilmu. Nanti kalau ilmu kalau sudah dihadiri akan mendatangkan iman. Iman akan datangkan amal saleh. Itu otomatis. Ya. Maka ini yang dilakukan yang pertama, hadir majelis ilmu. Kalau tidak sempat dengar. Jadi kan banyak teman-teman sekarang di kantor-kantor, alhamdulillah saya dapat berita gembira di Jakarta lagi istirahat sekarang sudah dengar ceramah. Dulunya cuma ngobrol kosong di kantin, sekarang beli makanan bawa dekat meja komputernya lalu dengar ceramah waktu istirahat sambil makan. Manfaat besar sekali. Bahkan saya dapat satu perusahaan di Jakarta, alhamdulillah satu perusahaan katanya sudah dengar ceramah saya. Alhamdulillah, bukan cuma saya, silakan orang lain, silakan. Banyak di antara kaum muslimin. Tapi saya dengar berita tentang ceramah yang mereka dengar. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Dan memang ternyata ada perubahan drastis terjadi. Hampir tiap hari teman-teman saya terima SMS atau WhatsApp, Ustaz jazakallah khair, berita yang disampaikan di YouTube. Saya berubah dengan suami saya berubah dengan istri saya, anak-anak saya tiba-tiba berubah. Banyak berita begitu. Alhamdulillah, karena memang ilmu bisa mengubah. Nggak boleh kosong dari ilmu ini. Harus teman-teman sekalian. Kalau seminggu sekali Anda hadir pengajian ini kurang ini. Tiap hari harus luangin waktu setengah jam, 1 jam. Lagi macet di jalan, lagi motor, bisa dengar di HP gitu kan. Tadi saya jelaskan di awal pertemuan, sekarang bisa masuk di Play Store, masuk ketik Khalid Basalamah, ada logo hijau KHB, itu tinggal diketik download gratis. Dengarin ceramah sambil nunggu. Ya. Pakai headset bisa dan seterusnya, itu kan bisa kita lakukan. Atau lagi istirahat di kantor, atau lagi di rumah suami istri, apalagi kalau bisa hadir pengajian seperti ini, atau buat pengajian di rumah, atau hadir ambil jadwal pengajian di sekitar tempat-tempat kita kerja, semuanya bisa dilakukan. Itu yang pertama, kiat istiqomah, harus majelis ilmu, karena ini akan membuat iman kita bertambah. Yang kedua teman-teman, bentuk komunitas yang baik. Teman-teman yang baik, yang memang rajin ibadah itu jadi teman kita. Semua yang buruk tinggalkan, selesai. Gak ada teman-teman buruk lagi. Yang cuma ngomong kosong, yang cuma ngomong masalah diskotik lah, zina lah, khamr lah, apa semua ini. Itu masa lalu, habis sudah. Sekarang teman saya yang selalu hadir di pengajian ustadz siapa, di ustadz siapa, gitu kan? Hukum halal haram yang ditanya antum halal haramnya Allah di kiamat. Ya. Ini yang perlu diketahui. Komunitas penting. Bentuk komunitas teman-teman yang baik. Ini penting sekali. Ya. Yang ketiga, tutup semua. Ya. Pintu-pintu kemaksiatan. Semua tutup pintu kemaksiatan. Apapun itu lawan. Jangan lemah lagi imannya. Godaan untuk melakukan perbuatan dulu yang masa lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak, saya nggak mau. Lawan. Tinggalkan semua komunitasnya, sebab-sebabnya, foto-foto, gambar-gambar, film-film. Tinggalkan semua. Ya, gitu. Ini penting sekali untuk itu ya, sehingga bisa
kita betul-betul menikmati, karena ibadah antum akan nikmatin kalau antum tinggalkan kemaksiatan, itu baru merasakan kenikmatannya, kalau enggak bisa. Ini kurang lebih caranya untuk istiqomah yang saya ingat sekarang. Bagaimana mendidik anak agar mau belajar agama? Anak saya sudah usia 18 namun masih belum baik sholatnya. Ya harus mulai. Jadi makanya saya bilang teman-teman sekalian, hiburan sekarang kita harus ubah. Hiburan seorang muslim itu majelis ilmu, bukan penuhin mall, gitu kan? Bukan malah liburan anak-anak penuhin pantai-pantai yang jilbabnya besar, yang pakai kopiah haji di pantai sama-sama dengan orang, di kolam renang lihat orang yang terbuka auratnya. Dari mana ini? Majelis ilmu, penghiburannya memang ajak ke sini, anak-anak itu hadir di majelis ilmu, biarin mereka dengar supaya mereka suka. Ada banyak perubahan gitu kan, banyak. Saya banyak didatangi oleh ikhwah yang alhamdulillah sudah ikutin saran ini, mereka akhirnya jadikan memang majelis ilmu sebagai hiburan mereka. Dan ini sangat luar biasa efeknya gitu kan, sangat luar biasa efeknya. Daripada kita habisin ke mall, ke supermarket, perlu ada hajat antum pergi silakan. Tidak ada hajat untuk apa buang-buang waktu ini. Berjam-jam di sana untuk apa? Oh karena liburan. Liburan isi dengan keimanan akhi, ukhti. Untuk apa isi dengan hal kosong? Kalau antum meninggal tiba-tiba lagi di mall, lagi buang-buang waktu, sampai waktu sholatnya lewat, oh nggak kedengaran azan, nggak ada udzur depan Allah, gimana cara? Antum bisa dengar azan gitu kan? Jadi hal-hal mendasar yang mesti kita ketahui. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Apabila ada orang meninggal, kenapa kebanyakan orang memakai baju hitam? Apakah ada tuntunan dari para sahabat atau tidak? Tidak ada sama sekali. Sama sekali, ini mengikuti tradisi orang non-muslim ini. Tradisi orang non-muslim, terutama orang-orang Nasrani, mereka menganggap kalau ada kematian mereka menggunakan baju hitam, itu simbol kesedihan. Dalam Islam tidak ada. Orang kematian kita pakai baju apa saja, yang penting tertutup aurat, insya Allah tidak ada masalah, sesuai dengan syariat, gitu kan. Jadi kita punya syariat teman-teman sekalian, tidak usah ikutin yang lain, dan justru syariat kita harus mendunia, bukan kita mengambil syariat orang lain. Saya sudah jelaskan tadi.